Hai semua, Amerika Serikat kini dalam masalah besar. Negara yang dikenal sebagai salah satu negara adidaya kini menghadapi krisis tunawisma yang menjadi permasalahan sosial yang semakin kompleks. Laporan terbaru menunjukkan bahwa sekitar 75% tunawisma perempuan mengalami gangguan mental yang cukup serius. Meskipun upah minimum di kota besar cukup tinggi, tingginya biaya hidup dan melonjaknya harga properti membuat sebagian besar warga sulit memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk tempat tinggal yang layak. Kondisi ini menjadi pengingat ironis bahwa meski Amerika dikenal stabil secara ekonomi, kenyataan di lapangan jauh dari ideal. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Fenomena tunawisma di Amerika sebenarnya bukanlah hal baru. Sejak abad ke-18, gelombang tunawisma mulai bermunculan akibat imigrasi besar-besaran dan konflik sosial di Inggris. Bahkan, beberapa gelandangan dari Inggris dibawa ke Amerika sebagai tenaga kerja untuk memulai kehidupan baru. Namun, alih-alih membawa kesejahteraan, kondisi ini justru memperbanyak kelompok tunawisma di Amerika, terutama pada masa kolonialisme. Krisis ini terus berlanjut hingga era revolusi industri. Ketika urbanisasi menciptakan ledakan jumlah tunawisma di kota-kota besar. Masalah tunawisma di Amerika semakin meningkat pada awal tahun 2000-an dan diperburuk oleh krisis keuangan global pada tahun 2008. Banyak warga kehilangan pekerjaan, rumah, dan tabungan mereka, sehingga tidak sedikit yang akhirnya menjadi tunawisma. Menurut Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Amerika Serikat, sekitar 1,6 juta orang menjadi tunawisma pada 2008. Sebagian besar terkonsentrasi di kota-kota besar seperti New York, Los Angeles, dan Seattle. Krisis tunawisma ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika tidak mampu sepenuhnya mengatasi masalah sosial yang terus berkembang. Masalah tunawisma tidak hanya dialami oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak. Berdasarkan studi dari National Center for Homeless Education, pada tahun 2018, ada sekitar 1,5 juta anak sekolah yang hidup sebagai tunawisma. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan, di mana generasi muda tumbuh tanpa tempat tinggal yang stabil, sehingga semakin sulit bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan di masa depan. Tanpa upaya yang serius, tunawisma di kalangan anak-anak ini hanya akan memperburuk kondisi sosial di Amerika dalam jangka panjang. Di kota-kota besar Amerika, tingginya biaya hidup menjadi salah satu penyebab utama tunawisma. Walaupun beberapa pekerja retail atau restoran di kota besar memiliki pendapatan yang cukup, tingginya harga sewa dan terbatasnya ketersediaan rumah membuat mereka sulit memiliki tempat tinggal yang layak. Ini sangat terlihat di Los Angeles dan Seattle, di mana semakin banyak pekerja yang akhirnya tinggal di mobil atau mengandalkan tempat penampungan sementara. Faktor kesehatan mental juga menjadi salah satu penyebab utama tunawisma di Amerika. Berdasarkan laporan dari Substance Abuse and Mental Health Service Administration, sebanyak 25% tunawisma di Amerika mengalami gangguan mental seperti bipolar dan depresi. Menurut data, mayoritas tunawisma perempuan mengalami gangguan mental dan seringkali melarikan diri dari kekerasan rumah tangga tanpa tempat tujuan. Hal ini semakin memperburuk kondisi kesehatan mental mereka yang jarang mendapatkan perhatian dari otoritas tempat. Upaya untuk mengatasi tunawisma di Amerika sebenarnya sudah dilakukan, terutama di negara bagian seperti California yang memberikan subsidi perumahan dan bantuan kesehatan. Namun, tingginya harga rumah
serta bertambahnya jumlah penduduk membuat upaya ini sulit mengimbangi jumlah tunawisma yang terus meningkat. Menurut laporan Statista, pada tahun 2022, ada sekitar 582.000 tunawisma di Amerika, dan jumlah ini diperkirakan akan terus naik. Jika harga perumahan tetap tinggi dan layanan kesehatan mental tidak ditingkatkan, maka masalah tunawisma ini akan terus menghantui Amerika Serikat di masa depan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.